Oke, halo semuanya. Kita sekarang ada di Moxy dan kita akan memperkenalkan kalian apa itu Moxy. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Di sini aku Farel sebagai kelompok dari mereka juga. Saya Nindita. Saya Natanael. Saya Dian. Saya Fitra. Nah, next kita akan melanjutkan penjelasan terkait Moxy. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan pertama nih tentang apa itu Moxy. Moxy adalah suatu UMKM di bidang F&B dengan bentuk usaha perseorangan. Moxy sendiri berdiri pada tahun 2022 dan melakukan reopening pada bulan Agustus tahun 2025. Moxy memiliki visi jangka panjang yaitu dengan membuka cabang di berbagai kota dan memiliki misi untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Moxy sendiri selalu menyediakan menu dengan kualitas premium dengan harga yang affordable bagi mahasiswa. Nah, di Moxy sendiri itu terdapat banyak menu di minuman, makanan berat, dan dessert. Nah, menu yang paling signature itu ada di smoothies, brownies, mas crepe, dan cheese sweet. Nah, selain itu masih banyak menu lainnya di bidang di makanan-makanan berat. Nah, Moxy ini cukup diminati oleh masyarakat sekitar dengan dibuktikannya tren penjualan yang meningkat sebanyak 30-100% per tahunnya. Dan di Moxy sendiri tuh setelah melakukan reopening pada bulan Agustus kemarin itu mengalami banyak perubahan. Salah satunya terdapat ruang indoor yang lebih luas dan ruang outdoor untuk smoking area. Oke, selanjutnya untuk pesaing sendiri Moxy ini termasuk banyak ya. Salah satunya adalah penjual dessert di sekitar toko-toko Moxy yang sudah semakin banyak sekarang. Namun Moxy ini memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya karena Moxy ini harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang premium tapi harganya lebih murah dibandingkan pesaingnya. Nah, selanjutnya kebanyakan pembeli di Moxy ini lebih senang untuk melakukan pembelian secara dine-in karena tempatnya yang nyaman di sini. Tapi karena biasanya selalu rame, maka customer juga lebih memilih untuk takeaway karena tempatnya yang terbatas. Selain itu juga dalam memperoleh bahan bakunya, Moxy ini biasanya bekerja sama dengan toko-toko roti dan selain itu juga Moxy membeli bahan bakunya ini secara online. Meskipun seperti yang kita tahu bahan baku itu cenderung fluktuatif, tapi Moxy ini tidak serta merta untuk menaikkan harganya, jadi mereka cenderung stabil harganya. Namun seperti yang kita ketahui dari owner, beliau akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk menentukan harganya berdasarkan dari kenaikan harga bahan baku tersebut. Nah, jika dilihat dari analisis SWOT-nya, Moxy memiliki kekuatan yaitu unggul di tempat yang bersih dan nyaman, menu beragam yang selalu tersedia setiap hari dengan rasa yang enak dan tentunya harga yang terjangkau. Sayangnya, Moxy juga memiliki weakness atau kelemahan berupa tempat yang kurang luas sehingga jika customernya melebihi kuota, maka tempatnya tidak mencukupi. Jadi, terkadang saat orderannya ramai, akan lama disiapkannya dan beberapa customer akan memilih untuk take away. Peluang yang dimiliki Moxy adalah ekspansi ke makanan berat, buka franchise, dan buka jasa DO untuk meningkatkan penjualan. Untuk tantangan Moxy sendiri, yaitu memiliki banyak pesaing yang menjual makanan serupa dan lokasinya berdekatan dengan Moxy. Yang kedua ada fluktuasi bahan baku, cuaca yang tidak menentu mengingat Moxy memiliki tempat outdoor dan juga turunnya penjualan saat jadwal libur kuliah. Moxy bermain di strategi low cost, di mana kita bisa membeli dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang premium. Tentunya juga sesuai dengan target utamanya yaitu mahasiswa karena Moxy ini juga terletak di dekat kampus Unsud. Untuk target tahunan, kebetulan karena ini sudah akhir tahun, ternyata Moxy ini sudah tercapai loh targetnya. Antara lain yaitu menambahnya jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah tim yang mencapai 9 orang dan omset yang terus naik dari tahun ke tahun. Untuk tahun kedepannya, tujuan dan harapan selaku owner tentunya omsetnya akan naik lagi dan bisa membuka cabang di kota lain. Oke, baik. Selanjutnya adalah implementasi strateginya. Jadi, di Moxy ini sistem operasionalnya belum secara resmi, yang dimana
terdapat owner dan tim yang berjumlah 9 orang dan dibagi dengan 2 shift yang memiliki tugas berbeda-beda. Jadi ada kasir, ada banker, ada yang membagi membagi kopi dan segala macamnya. Lalu karyawan dan tim ini direkrut juga dengan flyer atau postingan di Instagram. Nah, untuk Moxie ini beberapa saluran pemasarnya melewati baik dari offline maupun online, yang dimana secara online mereka hire influencer atau mereka membayar influencer untuk mempromosikan di media sosialnya. Setelah itu untuk pemasaran offline-nya melalui pelayanan yang disediakan dari Moxie sendiri, yaitu dengan mengkoordinasikan ke rekan customer. Nah, untuk tempat dari Moxie ini cukup strategis ya, karena ada di dekat kampus Unsud gitu, dan terletak di sebelah jalan. Dan selanjutnya untuk alur pemesanan di Moxie sendiri ini mereka sangat mudah, yang dimana kita tinggal memesan, lalu setelah itu membayar dan pesanan akan langsung diantar ke meja yang kita tempati, atau untuk dari kita ingin take away bisa langsung diambil dari toko gitu. Lalu untuk dari Moxie sendiri juga menyediakan fitur yang dimana open bill, yang kita bisa membayar setelah kita selesai melakukan pemesanan atau setelah makan di tempat. Dan untuk pembayaran di sini bisa menggunakan kris, yang dimana ini mempermudah bagi customer dalam melalui pesanan atau pembayaran. Dan untuk sistem keuangan di Moxie sendiri, keuangan masih dipegang oleh owner. Jadi belum ada karyawan atau staf yang memegang dari keuangannya. Dan untuk alokasi modal dari Moxie sendiri, ini cukup bilang besar, yaitu 30 juta untuk bahan baku, 2 juta untuk marketing, dan penggajian untuk 9 karyawan yaitu 18 juta. Ukuran sukses untuk bisnis Moxie sendiri ini adalah seberapa puas pelanggan dengan kualitas layanan dari Moxie ini. Karena dari pemilik ini sangat mengutamakan seberapa puas pelanggan dengan pelayanannya. Selain itu, tentu saja owner mempertimbangkan seberapa besar rating dan juga review dari pelanggan yang ada di Google Maps dan juga di Shopee Food. Nah, owner ini akan melakukan audit harian, sehingga kalau semisal targetnya tidak tercapai, owner akan mengevaluasi menu, karena bisa saja itu dari menunya yang tidak diminati atau dari rasanya itu kurang. Nah, setelah wawancara panjang kita lakukan dengan owner, ternyata owner ini juga mengalami beberapa tantangan besar dalam menjalani bisnis ini. Salah satunya adalah konsistensi dirinya saat menjalankan usaha, kemudian inovasi yang dilakukan sudah sebesar apa, dan juga bahwa di sini itu semakin hari semakin banyak pesaing yang serupa, sehingga itu menjadi tantangan yang cukup besar ya untuk Moxie ini. Kemudian seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, Moxie ini memiliki target besar di masa depan, di mana ia itu ingin melakukan atau mengekspansi bisnisnya dengan membuka cabang di kota-kota lain, sehingga Moxie ini bisa semakin dikenal. Dan juga dengan banyaknya cabang itu, maka misi dari ownernya juga akan tercapai, yaitu membuka banyak lapangan kerja. Kemudian owner juga tadi menyampaikan kepada kami bahwa untuk kalian semua yang ingin menjalani bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba dan juga memulai, karena beliau juga mulai dengan bisnis yang kecil, dan juga awalnya banyak juga tantangan-tantangan yang dia hadapi, tapi dia tetap konsisten, karena kuncinya adalah konsisten. Makasih.